Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam wa nashkuruhu ala ma'ulana min jazil ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Al-Mukarram guru kita Kiai Al-Haj Andi Mujahidin Al-Magister, yang sama kita muliakan para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat, jamaah kajian Yashfa Mata Hati yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur kehadiratullah SWT di malam ke-26 ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah SWT di dalam ruang virtual kajian Yashfa Mata Hati. Temanya adalah perjalanan menuju akhirat. Ini adalah pertemuan kita di malam-malam genap bulan Ramadan, adalah pertemuan yang keempat, dan insya Allah kita akan masuk pada pertemuan terakhir di hari malam Rabu lusa dengan kajian terakhir. Hari ini Bapak Ibu muliakan, penting untuk kita dengar bersama penjelasan beliau, guru kita Kiai Al-Haj Andi Mujahidin, tentang bagaimana mizan, apa wujudnya mizan dan siapa yang akan ditimbang, dan apakah kita termasuk orang-orang yang nanti akan ditimbang atau ada orang-orang yang mendapatkan privilege dari Allah lewat atau diselamatkan, tidak mendapatkan timbangan nanti. Nanti akan kita dengar dari paparan beliau, dan seperti biasa nanti di akhir kami mengundang partisipasi Bapak Ibu yang kami muliakan untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui ruang chat ataupun nanti langsung bersama beliau bertanya langsung setelah usai daripada kajian. Waktu yang akan beliau paparkan untuk kita adalah selama 45 menit. Lalu nanti ada sekitar 30 menit akan ada tanya jawab. Demikian sebagai pengantar untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini, Bapak Ibu muliakan, mari kita bersama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustadz Andi Mujahidin, dan Bapak Ibu muliakan, nanti materi yang beliau sampaikan insya Allah akan kita share melalui grup yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa juga nanti membaca-baca setelah kajian ini usai insya Allah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahib al-fadilah, guru saya Pak Kiai Haji Dr. Nasiruddin Khalid, sebagai khas pada acara Zoom kita pada malam ini. Ini kalau di LBIK murid-murid nih, tapi kalau di luar jadi guru-guru saya juga ini. Pak Noviar, Pak Sukoco, Bu Entin, Masya Allah deh. Kangen banget nih. Kan ketemu, kangen kurmanya juga. Domir Mustatir juga. Pak Alan, sehat Pak Alan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Saya dikasih tugas malam ini untuk menyampaikan topik Al-Mizan. Saya juga belum punya pengalaman karena belum meninggal.
Ini Betul, termasuk perkara gaib. Sebenarnya Ustaz Dr. Nur Nasir itu sudah lebih menguasai dari kita. Dia paparkan semua, ada hadisnya, dalilnya dari Quran dan hadis sudah selesai disampaikan. Saya tinggal menutupnya dengan doa gitu aja ya. Jadi al-mizan itu secara bahasa adalah al-alah allati yuzanu biha. Artinya alat untuk menimbang. Ya, timbangan. Lalu al-mizan juga digunakan untuk menunjukkan al-adal atau keadilan. Tetapi yang dimaksud saya kira dalam bahasan topik kita pada malam ini adalah yang dimaksud al-mizan itu yakni al-mizan pada hari kiamat ma yaf'aluhu Allah Subhanahu wa taala li'ibadihi liwazni amalin nas. Yakni apa yang Allah lakukan untuk menimbang hamba-hamba, untuk menimbang amal-amal hambanya nanti pada hari kiamat. Kita tahu al-mizan adalah perkara gaib. Untuk perkara yang gaib ini kita nggak dapat informasinya kecuali dari Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah. Tadi Pak Dr. Nasiruddin sudah sampaikan kepada kita 2 dalil, 2 sumber informasi penting tentang al-mizan. Dari Al-Quran ayat saya lupa ini 47 surat Al-Anbiya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bihi hasiba. Ada lagi di surah Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran adalah kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Rangkuman dari informasi dari beberapa ayat ini adalah bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menyiapkan timbangan, lalu menimbang semua amal hamba-hambanya. Bayangan saya tentang timbangan ini bukan timbangan digital, di mana disediakan satu saja, lalu kita naik ke dalam timbangan itu, maka lalu kelihatan beratnya berapa, 80, 90 gitu. Ini ada dua timbangan gitu. Ada timbangan amal buruk, ada timbangan amal baik. Di informasi yang lain saya dapatkan, yang satu badannya, yang satu amalnya. Mana yang lebih besar? Jadi berat dan ringannya timbangan amal saleh menjadi standar kemana nanti kita akan dimasukkan. Kalau timbangan amal saleh kita lebih berat, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila timbangan amal soleh kita ringan, maka kita akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Di surah Al-Qari'ah, Allah tegaskan, فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal salehnya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Saya pikir Bapak Ibu sudah hafal ayatnya, sudah tahu terjemahannya, dan sudah tahu juga kira-kira seperti apa prakteknya. Dari informasi hadis atau
sabda Rasul SAW, kita juga menemukan, juga sudah disampaikan tadi oleh Dr. Ustadz Nasir, bahwa Rasulullah SAW menegaskan ada mizan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Tuh, ada kalimat timbangan, berarti nanti di akhirat. Dan sangat disukai oleh Allah Rahman, yaitu Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih. Yaitu kalimatnya, subhanallahil azim, subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau dibalik, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Salah seorang sahabat Nabi yang sudah sepuh, Qabisah, pernah nanya sama Rasul, saya udah sepuh. Kira-kira mirip bapak-bapak juga gitu, kalau suruh ngapalin mubtada khobar kan berat-berat juga, apalagi ngapalin isim kana, khobar kana gitu. Ini Qabisah taluk juga dia kalau disuruh banyak berzikir, banyak melafalkan hizib-hizib gitu, maka dia minta, hamba ini sudah tua lah, nggak banyak hafal, nggak lama-lama bisa lama-lama duduk, kasihlah wiridan apa gitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah lalu bersabda, ini hadisnya. Jadi kata beliau, idza salaita subha faqul subhanallah bil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Atau dibalik subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka kalau engkau baca itu setelah selesai salat zuhur, maka engkau akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dari al-ama. Al-ama itu kebutaan. Kalau buta, kalau sudah tua, saya dengar dari Pak Dokter, dari Pak Novier namanya katarak. Katarak tuh kakaknya tarak, detarak. Kalau adiknya kan detarak tuh. Kakaknya namanya katarak. Dan kedua dari stroke. Ketiga dari yang pertama dari kebutaan, yang kedua dari stroke atau mati sebelah itu. Ini kalau dibaca rajin setiap selesai salat, ternyata manfaatnya dunia akhirat. Di akhirat juga ternyata menurut Rasulullah ini bisa memberatkan timbangan amal saleh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gimana situasi manusia saat timbangan itu? Dalam banyak hadis disebutkan, yang pertama adalah bahwa ketika ditimbang amal, kita nggak ingat teman, nggak ingat saudara. Yang kita ingat adalah kita aja. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, annaha zakarat annar fabakat. Satu ketika tiba-tiba dia ingat neraka dan dia menangis. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian bersabda, mayubkik. Apa yang membuat menangis wahai Aisyah? Siti Aisyah menjawab, zakartun nara fabakaitu. Saya ingat neraka, lalu saya menangis. Wahal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, hal tadkuruna ahlikum. Apakah kalian pada ingat kepada keluarga kalian pada hari kiamat? Lalu Rasulullah SAW menjawab,
Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Di 3 tempat, 3 posisi, 3 situasi, seseorang tidak ingat orang lain. Pertama, indal mizan adalah ketika ditimbang amal. Hatta ma'khiftu mizanuhu, sebelum dia tahu apakah timbangan amal salehnya berat atau ringan, dia nggak ingat orang lain. Kulli mri'in minhum sya'nun yughni. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Yang kedua, indal kitab. Hina yuqal ha umuqra'u kitabiyah. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am wara'i dhahrihi. Yang kedua, pada saat kitab diberikan, dia enggak tahu, dia enggak ingat temannya sampai dia tahu apakah buku amalnya itu akan dia terima oleh tangan kanannya, oleh tangan kirinya, atau oleh punggungnya. Nah, yang ketiga, indas sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ketika melintas as-sirat di punggung neraka jahanam itu, dia nggak ingat orang lain, nggak ingat temannya, nggak ingat saudaranya, nggak ingat istrinya. Yang dia ingat, yang dia khawatirkan, dia cemaskan adalah keadaan dirinya. Apakah aku selamat melintasi as-sirat atau aku akan terpeleset, terjerembab dalam kobaran neraka jahanam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain disebutkan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuda'ul mawazin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan diletakkan timbangan-timbangan. Fayu'ta birrajul. Lalu didatangkanlah seorang lelaki dan diletakkan fayudha'u fi kiffatin. Diletakkan pada satu sisi timbangan. Fayudha'u ma uhsi alaihi. Kemudian pada sisi lainnya amalannya ditimbang sehingga timbangan tersebut menjadi miring kepadanya. Fatamayala bihi al-mizan qala fayub'atsu bihi ilan nar. Maka kemudian laki-laki itu digiring ke neraka. Qala fa idza udbira bihi idza sa'ihun yasihu min indir rahman. Ketika laki-laki itu tidak dibawa pergi, maka terdengar suara yang menyeru dari sisi Ar-Rahman. Yaqul, suara ini berkata, orang yang berteriak tadi berkata, la ta'jalu, la ta'jalu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Fa innahu qad baqiya lahu wa yu'ta bibitaqatin. Lalu didatangkanlah sebuah kartu yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Fatudha' ma'ar rajul fi kiffatin. Lalu kartu yang tertera di dalamnya la ilaha illallah itu diletakkan bersama laki-laki tersebut dalam satu sisi. Hatta yamila bihi al-mizan, sehingga timbangan itu pun lebih berat kepadanya. Jadi kepada kartu itu. Artinya amal solehnya ternyata lebih berat ketimbang amal tidak salehnya. Lebih berat amal salehnya karena kartu yang di dalamnya ada tertulis la ilaha illallah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin masih banyak lagi informasi yang lain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebagai gambaran apa yang Allah lakukan pada kita hamba-hambanya nanti di akhirat, berkenaan dengan Al-Mizan, kira-kira seperti itu. Yang justru penting untuk kita pahami adalah karena kita akan mengalaminya, apa yang
bisa kita lakukan agar timbangan amal soleh kita menjadi berat. Amal-amal soleh yang akan membuat timbangan amal kita berat adalah pertama, mendawamkan zikir la ilaha illallah. Seperti tadi sudah dikemukakan hadisnya. Bahkan ketika sudah ditimbang amalnya kok kurang, ternyata dia masih menyimpan ada satu kartu yang belum ditimbang. Kartu itu berisi la ilaha illallah. Artinya dia ternyata adalah pendikir la ilaha illallah. Biasa berzikir la ilaha illallah. Dan kartu itu bisa membuat timbangan amalnya, timbangan amal solehnya menjadi berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca tasbih. Seperti tadi dikutip oleh Dr. Nasiruddin, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani khafifatani 'alan lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, tapi berat banget di timbangan amal. Begitu disayangin, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kampung saya sering ditukar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Di kalangan orang NU ini dibaca dalam tahlilan mereka. Karena memang pahalanya yang luar biasa. Tasbih seringkali berdampak pada diberikannya amal yang sangat agung. Tasbih, bertasbih kepada Allah. Kenapa? Memang banyak orang mengucapkan tasbih itu ringan. Tapi saya menduga banyak orang yang nggak mengerti kata tasbih. Dikiranya cukup dengan mengucap subhanallah, subhanallah. Kalau Pak Alan, maaf, lihat nenek-nenek cantik, subhanallah. Lihat kereta api berdangdan cantik, subhanallah, gitu aja. Bahasa Indonesia juga nggak jelas. Maha suci Allah, apaan ya maha suci Allah? Kadang-kadang kalau ditanya, diapain tuh maha suci tuh? Bersihin, pakai apa? Kayaknya sih pakai mama lemon katanya, sunlight. Subhanallah, sabbihu bihamdika gitu. Terjemahannya apa? Kami mensucikan engkau. Kalau yang sudah ngerti bahasa Arab, dia akan cari itu kata dasarnya subhanallah. Subhanallah itu kata dasarnya apa? Sabaha. Sabaha yasbahu. Matiin dulu yang di HP ya. Sabaha yasbahu. Artinya menjauh. Orang Arab melihat orang yang berenang itu disebut sabaha. Karena sesungguhnya dia menjauh dari satu tepi menuju ke tepi yang lain. Ketika ditambahkan tad'ib, sabbaha yusabbihu, maka maknanya menjadi ta'di. Artinya menjauhkan. Maknanya menjauhkan. Menjauhkan Allah. Dari apa? Adalah yang tidak layak untuk Allah. Maka itu disebut tasbih. Nah, banyak di antara kita yang pandai mengucap tasbih, cuman di lidah doang, tidak pada perilakunya. Terutama ketika musibah besar datang. Banyak di antara kita yang protes sama Allah. Nggak terima mendapat ujian dari Allah.
Apalagi kalau ujiannya beruntun. Sudah, maaf, anaknya celaka, istrinya masuk rumah sakit, rumahnya terbakar, tokonya digusur, habis sudah. Lalu dia bilang, ya Allah, nggak adil dah. Masa tiap hari gua tahajud masih gini-gini juga, tuh kan. Protes dia. Menisbatkan ketidakadilan kepada Allah, itu sudah tidak tasbih namanya. Nah, tasbih yang benar itu dengan lidah, dengan kelakuan. Itu sebabnya mengapa tasbih-tasbih itu pahalanya luar biasa besar. Alal lisan saqilatani fil mizan. Jadi bukan sebenarnya bukan cuman mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi didorong atau ditunjukkan dengan kualitas amalnya, bahwa meskipun dia didera oleh banyak ujian yang tidak menyenangkan, dia tetap bertasbih kepada Allah, dalam arti tidak menisbatkan Allah kepada ketidaksempurnaan. Tidak protes sama Allah, tidak menjelek-jelekan Allah, tidak menganggap Allah tidak adil, dan lain sebagainya. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, masih juga tasbih. Ini diriwayatkan oleh Juwairiyah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha. Qalat na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat thalath marat. Law zinta bima qulti mundul yawm lawazanatkunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi, maksudnya dari rumah Juwairiyah pagi-pagi ketika mau menunaikan salat subuh atau selesai salat subuh. Ketika beliau Juwairiyah masih berada di tempat sujudnya. Kemudian pulang ke rumahnya, ke Siti Juwairiyah setelah selesai salat duha. Tapi beliau masih juga tetap duduk di tempat duduknya, di sajadahnya itu. Kata Rasulullah, masih duduk juga kau? Gitu kira-kira orang Medan bilang, ya. Tadi aku tinggalkan, kau masih duduk. Sekarang aku datang, kau masih juga duduk pula. Gitu. Lama pula kau duduklah. Gitu. Dijawab oleh Siti Juwairiyah, iyalah, belum selesai ini aku tasbih, aku berzikir. Gitu, kata Siti Juwairiyah. Kata Rasulullah, nih, aku kandani yo. Bukan, maksud saya Nabi bukan orang Jawa ini sebenarnya. Saya kasih tahu pada sampean, pada penjenakan Juwairiyah. Jadi kalau engkau baca ini 4 kalimat 3 kali, lalu kalimat itu ditimbang, maka dia akan memberatkan timbangan amal kebaikanmu. 4 kalimat itu adalah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu rajin baca rotib, pasti ketemu nih. Di rotib Al-Atos ada. Kalau baca masurat ketemu. Yang nggak baca rotib, ngebaca masurat, apaan tuh gitu. Tapi saya kira kalau pengen diberatkan timbangan amalnya, deh hafalin nih bersama-sama dengan hafal fa'il, naibul fa'il mubtada khobar ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi
wa midada kalimati. Ucapannya nggak berat banget, ya cuma 4 kalimat. Nggak sampai 1 Quran, tapi berat timbangan amalnya. Insya Allah akan jadi balasan buat kita semua. Itu yang keberapa? Kedua ya. Masih tasbih sebenarnya. Yang ketiga, jangan lupa zikir setelah sholat fardu. Biasanya kan kalau Bapak Ibu Panoviar, kemudian Pak Sukoco, Pak Alan, saya kira kalau habis sholat fardu pasti bacanya 3. Memberi kesempatan pada kita supaya di dalam waktu yang begitu terbatas, sibuknya luar biasa, tinggalkan zikir setelah salat fardu. Minimal 10-10. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kata Abdullah bin Amru, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda, khaslatani la yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhalal jannah. Kalau ada seorang hamba muslim menjaga ini, 2 karakter ini, maka dia akan masuk surga. Huma yasirun, mudah, wa ma ya'mal bihima qalilun. Tapi yang melakukannya sedikit. Amalnya cetek, tapi yang melakukannya sedikit. Yaitu yusabbih fi duburi kulli salatin ashran, yahmadu ashran, yakabiru ashran. Setelah selesai salat, membaca tasbih 10 kali, membaca alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan. Jadi kalau 10 kali 3 kan 30. 5 waktu berarti 150. Di lidahnya 150. Tapi di timbangan amalnya alfun wa khamsumi'ah. 1.500. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bapak-bapak yang rajin zikir. Dikasih bonus coy. Mestinya kan 150 dibalas 150 juga, tapi kata Nabi kan dalam satu hadis, al hasanatu bi asyri amsalihha. 1 pahala, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tuh. Apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Memang seharusnya jangan sampai wiridan kita itu habis sholat fardu selalu Allahumma lantas jalan. Nggak ada hadisnya. Yang ada kan Allahumma lantas salam, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Malah kalau pengen masuk surga sebenarnya gampang banget. Habis selesai salat fardu, 1 ayat apalin. Nggak harus dihafal waktu mau jadi nyalon DPRD, DPR, atau waktu mau ujian aja gitu bacanya. Habis salat fardu, ayat kursi. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin mafruḍah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang setiap selesai salat fardu membaca ayat kursi, maka tak akan ada yang dapat menghalanginya masuk surga. Pak Alan tidak akan terhalang masuk surga. Pak Sukoco nggak akan terhalang masuk surga. Pak Dr. Nopian nggak akan terhalang masuk surga. Kalau baca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Satu-satunya penghalang adalah Pak Nopian belum meninggal, Pak Sukoco belum meninggal, Pak Alan belum meninggal. Kalau pengen cepat-cepat masuk surga, monggo meninggal duluan. Ini janji dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang keempat, yang ini agak berat kayaknya nih. Apa? Bersabar atas kematian anak. Saya pernah
diberi komentar, Ustadz, kalau suruh sabar ketika anak meninggal itu cuma teori gitu. Mungkin saking beratnya kali ya, teori doang banyak orang nggak kuat. Jangan-jangan ustadznya juga sama, ngomongnya doang begitu ustadz mengalami musibah yang sama, ditinggal anaknya tercinta, anak pinter, ganteng, soleh, meninggal. Gitu. Goyah. Tapi itulah kalau kita bersabar ketika anak kita diambil kembali oleh Yang Maha Memiliki, insya Allah maka kesabaran kita dalam menghadapi musibah tinggal oleh anak itu, insya Allah akan memberatkan timbangan amal saleh kita. Abu Salam meriwayatkan dari Maula Rasulullah SAW, dari pelayan Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan anna Rasulullah SAW qala bah khamsun ma'at qalahunna fil mizan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wal waladu salih yutawaffa wa yahtasibuhu walidahu wa qala bah li khamsin man laqiyallah mustaiqinan bihinna dakhalal jannah yu'minu billah wal yaumil akhir wa bil jannah wan nar wal ba'dal maut wal hisab. Kata Rasul SAW, Amboy, ada 5 hal yang sangat berat dalam timbangan, yaitu ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah, alhamdulillah, dan anak yang saleh yang wafat, lalu kedua orang tuanya mengikhlaskan dan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah. Kata Rasul SAW, ada 5 perkara, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan yakin terhadap kelima perkara itu, maka dia akan masuk surga. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman adanya surga dan neraka serta hari kebangkitan, juga percaya adanya kebangkitan setelah kematian dan hari pembalasan. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir, saya kira ini yang paling penting dari semua itu. Apa yang kelima? Yang kelima adalah yang memberatkan timbangan amal soleh kita lebih dari takbir, tahmid, tahlil la ilaha illallah, yaitu akhlak yang baik. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan atqal min husnil khuluq. Kata Nabi, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bi darajata sahibis shaum was shalah. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang salat. Saya insya Allah tidak salah duga. Lam yukhayyibillahu dhanni. Insya Allah dugaan saya nggak salah. Bapak Ibu, insya Allah semua timbangan amalnya bakal pada berat. Amal solehnya insya Allah pada berat, sebab saya tahu semuanya akhlaknya baik banget, hormat, sayang sama guru-gurunya, sayang sama suaminya. Nggak ada di antara ibu-ibu yang berani ngomelin suaminya tiap hari. Ya, insya Allah sayang sama anak-anaknya, insya Allah. Semoga Bapak Ibu diberatkan timbangan amal salehnya dan insya Allah masuk surga semuanya. Jangan lupa nanti kalau udah masuk surga, jangan lupa cari cepat saya.
cari saya. Kalau nggak ketemu bilang sama Allah, ini pada bulan Ramadan kemarin pernah ngajari kita timbangan amalnya supaya berat gitu. Kok nggak masuk surga ya Allah? Kasih dia masuk surga gitu ya. Betot aja betot ya. Supaya besok masuk surga bareng-bareng. Ajak-ajak. Insya Allah. Bapak Ibu, agaknya itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Saya dengar tadi ada sesi tanya jawab, nggak usah susah-susah. Saya baru buka ini masih perut masih penuh. Pikirannya ketutup sama nasi. Nah. Baik, saya kira itu dulu sudah jelas keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan dalam rangka memberatkan timbangan amal saleh kita. Al-afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Anding atas pemaparannya. Bapak yang muliakan, luar biasa pemaparan yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya bernilai sekali bagi kehidupan kita. Beliau mengingatkan kepada kita 5 hal tadi, sesuatu yang bisa memberatkan dan bisa menjadikan timbangan mizan kita nanti berat gara-gara 5 hal yang sesungguhnya bisa kita lebih kuatkan lagi, lebih intensifkan lagi, lebih kita dawamkan lagi. Karena sesungguhnya 5 hal itu bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan keseharian kita, hanya saja apa yang beliau sampaikan tadi sebagai trigger ya, sebagai pemopak, sebagai pendorong semangat kita untuk lebih banyak lagi dalam berzikir. Semoga itu kelak nanti bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa yang akan bertanya, namun kita dahulukan yang sudah bertanya di ruang chat kita. Ada yang bertanya, Sudanding, ini apa? Ada doa, doanya bunyinya Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kira-kira yang saya pahami ini karena tulisannya saya nggak bawa kacamata, kecil sekali ya tulisannya ya. Gitu. Jadi kenapa sih itu membawa kaum mukminin segala kan kira-kira gitu di dalam doa itu. Gitu. Bagaimana peran syafaat Nabi tambahannya, Pak Ustaz? Oh, peran syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Peran syafaat Nabi dalam Saya coba tambahin di sini kata-katanya ya Pak Ustaz, saya bantu. Doa yang tadi diucapkan Ustaz Nasiruddin, ini kok bawa-bawa dan apa kata-kata mukminin ya? Iya. Diri sendiri orang dan juga mukminin itu kayaknya seperti itu karena kata-kata juga kurang jelas nih. Kemudian mengapa untuk kaum yang beriman? Iya. Nah, bagaimana peran syafaat Nabi Muhammad SAW atas doa itu? Gitu ya, Pak Ustaz. Baik, makasih Bunda Kina. Itu Ustaz Andi, pertanyaan mungkin bisa bagi, silakan. Pertama, kita dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kita. Dicontohkan dalam Al-Quran tuh. Kenapa tidak orang yang kafir? Ya percuma didoain juga karena memang tertutup pintu ampunan bagi mereka yang sudah meninggal. Kalau mendoakan orang kafir waktu hidup aja supaya masuk Islam gitu. Kalau sudah meninggal nggak akan diterima oleh Allah. Satu ya. Jadi memang dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Dan yang saya pahami di antara amal yang dilakukan oleh orang hidup dan pahalanya ngalir kepada orang meninggal, salah satunya adalah doa. Jadi ada doa, ada istighfar, ada sedekah, ada puasa, dan ada haji. Bila kita lakukan ini pada orang yang beriman, siapapun dia, siapapun kita, tetap pahalanya ngalir. Yang kedua, peran syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya double-double deh Bu. Kita doakan juga Nabi juga pada saatnya bila dia
memang berhak mendapatkan syafaat Nabi, Allah akan memberi syafaatnya. Doa kita meringankan mereka, dan syafaat Nabi pun akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Kalau dalam pengobatan, Bu, makin banyak obat, ini cerita herbal tapi ya, nggak cerita misalnya obat-obat kimiawi gitu. Kalau kita ngambil 2 obat yang bagus, herbal, misalnya madu. Madu kan bagus. Kemudian kunyit juga bagus untuk mengobati penyakit lambung. Nah, kalau 2 ini digabungkan, tambah bagus buat kesehatan lambung kita. Kira-kira begitulah. 1 cukup, tapi 2 lebih bagus. Tetap aja syafaat Nabi kita membutuhkannya. Doa orang-orang yang beriman pun kita butuhkan. Itu Ibu. Demikian Ustaz. Baik. Ya, Iya. tadi pertanyaan dari Pak Sartono tadi, Pak. Oh, Mas Sartono tadi. Iya. Makasih Pak Sartono. Selanjutnya Pak Dr. Novia, silakan kalau bertanya langsung. Masya Ya, Allah. terima kasih Pak Ustadz. Yuk, Pertanyaannya 2 ya Pak Ustadz. punya amat. Satu itu mizan tadi alat untuk menimbang Pak. amal di akhirat di hari kiamat nanti. Ya, jadi definisinya kan kalau nggak salah gitu tadi. Nah, masalahnya pertanyaan adalah itu alat itu bentuknya fisik untuk 1 persatu orang atau sekaligus. Nah, itu saya juga nggak tahu karena di dalam surat 17 ayat 14 kan kita sebenarnya dia di situ artinya kalau nggak salah bacalah kitabmu sesungguhnya dirimu sendiri yang menghisap gitu. Jadi sebenarnya sebelum ke mizan kita sebenarnya udah tahu nggak sih Pak Ustadz sebenarnya kan kita selama di dunia ini kan ada catatan amal baik amal buruk kita. Terus nanti pas dibangkitkan, nah kalau menurut saya di 17:14 ini ngomongnya gitu, bacalah kitab. Artinya catatan kita sendiri itu udah kita bawa dari dunia ya. Nah, ini kamu tuh menghitung hisap kamu sendiri yang ngitung gitu. Terus buat apa kita nge-mizan lagi gitu? Fungsinya mizan apa? Kira-kira gitu Pak Ustadz. Ya bentuknya mizan itu karena saya baca hadisnya bumi dan langit aja bisa ketimbang kok berapa besarnya kan gitu. Terus kalau banyak orang kayak gitu gimana itu kira-kira ini kan kajian jadi boleh dong tahu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama. Silakan. Baik, terima kasih. Ini karena pertanyaannya menyangkut hal yang belum saya alami dan saya yakin Pak Noviar juga belum ngalamin. Ya sama lah. Jadi yang jadi rujukan kita adalah informasi dari Rasulullah. Iya. Saya baca hadisnya tadi, fayudhu rajul birrajul, 1 orang. Jadi yang ditimbang tuh 1-1. Nanti kita lihat aja buktinya gitu. Tapi yang informasi dari Nabi adalah 1-1. 1-1. Person per person gitu. Lagu banget tuh person per person gitu ya. Ya. 1 orang. Kalau banyak barang repot. Ini siapa nih yang timbangannya tidak? Petukar nanti timbangan berat Pak Noviar jadi petukar sama timbangan saya gitu yang kurang berat. Jadi repot. Dalam rangka keadilan harus 1-1. Ya oke. Makasih. Apa? Baik. Jadi tentang hisab tadi gimana tuh Pak Andi? Hisab orang menghisab sendiri. Ayatnya coba dibacain Pak. Surat 17 ayat 14 Pak Ustadz. Saya bacanya Pak Ustadz. Iya. Kalau kita kafa binafsikal yaum. Ya, kalau kita kafa nafsikal yauma alaikal hasiba. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Ikra kita baca kitabmu. Ya. Maksudnya catatan. Bukan membaca kitab, maksud saya kita sendiri sebenarnya sudah bisa mereka-reka secara global kali. Ya. Karena kita lebih tahu dari orang lain tentang apa yang kita perbuat. Ya, setuju. Tapi itu masih global, detailnya belum lagi kita sendiri belum objektif kan. Kalau disuruh Bapak Noviar, coba sebut Panding amal-amal soleh
Iya, amal solehnya disebut-sebut tuh. Amal jeleknya pasti ditutup-tutupin gitu. Jadi objektivitasnya enggak, tapi secara globalnya saya kira begitu. Kafa alaikal hasibah itu kita bisa menghitung secara global saja apa yang kita pernah lakukan, tapi detailnya pasti malaikat pencatat itu yang akan memaparkan. Lebih detail dan lebih akurat, objektif. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang sembunyi-sembunyikan. Saya kira begitu hisabnya. Jadi Ya, itu makasih, Ustaz. itu bukti keadilan Allah ya. Bukti keadilan Allah itu dalam konteks misalnya tadi dijelaskan oleh Ustaz Andi juga bahwasanya memang bicaranya kan itu mizan, tapi sebenarnya dalam konteks kafa bi nafsikal yauma hasiba itu dalam konteks hisab ya. Hisab ya itu ya. Jadi kalau dalam kitab Jawahirut Tauhid bahwa hisab itu berproses, bertahap. Pertama kali bentuk keadilan Allah, maka Allah suruh masing-masing kita itu membaca kitab kita masing-masing sebagai record daripada kehidupan kita. Ketika ternyata manusia pada saat itu mencoba untuk masih berkilah, maka kemudian al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka ketika itu yang berbicara tidak lagi dirinya, tetapi adalah anggota tubuhnya. Lalu kemudian menjadi saksi juga malaikat menjadi saksi. Jadi memang itu oleh para ulama disebut bukti keadilan Allah itu sebelum Allah melalui para malaikat dan yang lain mempersaksikan hisab seseorang, maka dia akan menghisab dirinya tersendiri dulu. Barulah ketika dia ada upaya misalnya mencoba untuk berkilah, maka Allah tutup mulutnya, al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kira-kira tuh tadi tambahan sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya sama beliau. Makasih, Baik. Pak. Ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan ke beliau, ke guru kita Ustaz Andi. Di kolom chat ada satu lagi ini Pak Ustadz. Silakan boleh bantu. Iya, saya bantu ya. Dari Ibu Siti Mariati. Hubungannya sih bukan dengan timbangan. Cuma beliau bertanya, Ibu Siti Mariati bertanya, Pak Ustadz, apakah di akhirat kita bisa ketemu lagi dengan sahabat-sahabat kita? Begitu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Pas banget nih. Udah kangen dia pengen ketemu dia sana. Insya Allah Bu, temu. Cuman harus satu jalan. Ya. Yang sama-sama berjalan di atas petunjuk Allah, ketemu bareng-bareng. Sama istri juga saya ingat di surat apa ya, Yasin kata. Sama istri anak surat 13 ayat 23 Pak Ustadz. Dia apal banget dia angka-angkanya dah. Udah siapin. Wa azwaju ma'alal araiki muttaqin itu ya. Bertelekan pada dipan-dipan barang-barang, buka bersamanya di surga, bertelekan pada dipan. Jadi bukan hanya sama sahabat, sama istri juga ketemu. Asal jalannya pada benar gitu. Makanya saling mengingatkan. Insya Allah bisa. Insya Allah untuk ketemu tahu nanti. Pak Ustadz, boleh tambahin sedikit nggak? Iya. Itu yang pertanyaan Ibu siapa tadi mau ketemu LBK. Mau ketemu teman LBK, mau teman seprofesi itu gampang. Kalau kita ketemu percaya, Pak Ustadz. Kalau kita percaya sama Al-Qur'an di surat 16 ayat 31, itu bunyinya lahum fiha ma yasyaun. Jadi mereka mendapati segala apa yang diinginkan gitu. Kalau betapa mau ketemu sesama LBK, oke. Mau ketemu sesama Yasfa Mata Hati, oke, gitu. Betul nggak Pak Ustadz kalau Quran begitu? Betul. Sebenarnya yang lebih dirindukan kalau menurut saya bukan ketemu teman. Ya. Yang lebih dirindukan itu pengen ketemu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dan Allah. Nanti lihat wajah Allah. Ya. Itu yang paling dikangenin itu Bu. Siap. Insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Novia. Iya, saya mau tanya Ustadz. Iya, aku mau jawab dah.
mau tanya, di surat Ar-Rahman ada Allah juga berfirman menyebutkan mizan. Saya lupa ayatnya. Bagaimana hubungannya dengan yang Allah katakan di surat ini dengan mizan yang sedang kita bicarakan atau Ya. mizan nanti? Betul, wadu al-mizan. Ya. Yaitu, betul, wadu al-mizan. Artinya, yaitu salah satu ayat pendukungnya. Di Yang Ibu sampaikan tadi menegaskan bahwa Allah meletakkan mizan untuk menimbang amal hamba-hambanya. Tapi kan itu kalau tidak salah ada disebut langit juga ya. Alla tatghaw fil mizan. Jadi dunia akhirat tuh jadinya Allah nanti meletakkan mizan dan kau jangan melampaui gitu. Tatghaw fil mizan dalam menimbang. Artinya hubungannya dengan wailul lil mutaffifin alladzina hum idza qalu ala sayyas ataupun idza qalu mawzanhum yukhsirun gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi ini sebelum yang lain sudah ada ibu yang ingin bertanya ya. Bunda siapa ini Bu Ginan? Bu Ika ada raise hand, yang di chat ada. Yang mau Bunda Ika dulu atau yang di chat dulu Ustaz? Tadi yang duluan Bunda Ika dulu boleh deh. Iya, Bunda Ika silakan. Ustaz, mengenai mizan, kalau selama hidup ada utang piutang yang nggak dilunasin itu nanti pengaruh nggak ke timbangannya gitu, Ustaz? Itu aja stop pertanyaannya. Saya cerita hutangnya aja dulu ya. Dalam banyak hadis disebut kalau hutang itu, meskipun yang berutang itu, yang memberi piutang emak kita, itu harus dibayar. Setiap orang mengharapkan mendapat limpahan pahala atau dosanya dicurahkan kepada orang lain. Salah satu medianya adalah hutang. Jadi ketika kita punya hutang, mungkin timbangan amalnya tetap ditimbang dulu, atau mungkin bisa sebelumnya. Yang jelas, itu dihisab. Pada saat hisab itu, semua hutang-hutang kita harus dilunasi dengan amal saleh kita. Maka bagiannya tentu saja bakal berkurang kebaikan kita karena sudah dibayarkan kepada orang lain karena hutang kita yang belum terbayar di dunia. Jadi please bayar hutang segera. Jangan ditunda sampai kita meninggal. Berat. Jadi bisa, jangan tunggu nanti di mizan ya. Selesaikan hutang kita di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Baik. Makasih tadi. Ada yang bertanya di ruang chat. Silakan Bunda Ginan. Iya. Ini dari Bunda Yani, Pak Ustadz. Katanya kalau catatan itu diberi dengan tangan kanan, tandanya bagus ya. Nah, itu dan sebaliknya. Nah, itu ayat Al-Quran atau hadis ya Ustadz? Itu pertanyaan. Baik, makasih. Silakan Pak Noviar mah apal banget ya. Pak amaman utia kita bahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Al-Quran Ibu. Ya. Betul. Iya, itu Bu Yani. Al-Qur'annya surah apa Ustadz ya? Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ya. Oh iya. Terus Ustadz, maaf tadi yang utang ya, itu kan kalau yang punya utang. Kalau yang kita punya piutang gimana? Jadi bagus ya timbangannya. Ada dua opsinya. Anak kasih contoh sama Ibu siapa ini? Bu Rokoyah ya? Ibu Yani, Ibu Ustadz. Bu Yani, saya punya utang sama Bu Yani nih. Belum bayar nih, tapi amit-amit sih. Ini mah contoh doang ya. Bu Yani berarti kan punya utang ke saya. Dua opsinya. Ibu tuntut saya nanti membayar dengan amal soleh saya di akhirat. Tapi itu belum bisa menjamin Ibu Yani masuk surga.
belum tentu kan kebaikannya juga melampaui gitu, akhirnya melampaui keburukannya. Tapi kalau Bu Yani memutihkan hutang saya, memaafkan, menghapus hutang saya, udah dijamin oleh Allah masuk surga. Dalam hadis ada 2 orang berselisih. Ini urusannya sebenarnya urusan kezoliman. Yang satu menuntut kepada Allah supaya pahala orang ini kasihkan ke dia. Allah bilang, gimana mau dikasihkan, udah habis semua untuk membayar kezolimannya gitu. Lalu dia minta supaya kejelekan dia dipindah bukukan kepada orang itu. Dan Nabi sampai menangis gitu membacakan hadis itu, menceritakan hal itu. Tiap orang ingin supaya dosanya dicurahkan kepada orang lain. Tapi kemudian Allah memberi gambaran surga yang dibuat dari emas, jalannya dari perak dan lain sebagainya. Lalu orang ini bilang, buat siapa itu? Buat orang yang mau memaafkan. Hari itu juga, waktu itu juga dia memaafkan orang yang sudah zalim kepada dia, dan Allah menyuruh orang itu menggandeng tangan orang yang tadi menuntut, kemudian sama Allah yang dituntut, dan kedua-duanya masuk surga. Itu juga berlaku untuk utang. Jadi jangan bingung, jangan cemas, apalagi sampai stres kalau utang kita nggak dibayar. Silakan Ibu pilih opsinya. Apa minta dibayar dengan amal soleh, tapi kalau menurut saya, udah lunaskan, putihkan. Insya Allah, Allah beri rahmatnya untuk masuk surga. Insya Allah. Jadi Bu Yani, utang saya lunasin ya. Dimerahkan. Dimerahkan. Putihkan dong. Ya Ustaz, jazakallah Ya khair. Allah, ya zikir khairan. Bapak Ibu yang mau ingin bertanya lagi, masih bertanya? Silakan Pak Haji Koco. Monggo Pak Haji Koco. Assalamualaikum Pak Ustadz Anding. Waalaikumsalam. Ini biasanya kopiahnya kopiah Makassar, diganti ya. Kasih tahu aja. Ya, jadi saya ini terbayar di kangen saya dengan Ustadz Anding. Pak, kata apa, menyanyian engkau seperti yang dulu. Jadi walaupun 5 tahun sudah nggak berjumpa, malam ini terbayar. Ini kayaknya favoritnya Dian Piscesa ya. Tapi Bapak Ibu yang belum pernah diajar Ustadz Anding, ini Ustadz Anding kalau ngajar kita nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk. Diomelin terus ya. Ini karena di Zoom aja Ustadz Anding kayaknya pendiam. Kalau di kelas pasti nggak putus-putus itu kita ketawa. Jadi ini hanya apa Ustadz, tidak ada pertanyaan tolnya. Jadi kita semua insya Allah nanti sama-sama Ustadz Anding, Ustadz Basiruddin juga mohon nanti dicari nama Sukoco. Siap. Yani juga. Iya begitu aja Ustadz. Kasih assalamualaikum, sampai jumpa. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak, saudara kita akan cukupkan kajian kita malam hari ini. Gimana? Satu lagi boleh Pak Ustadz, satu lagi. Siap. Baik. Ini soal yang tadi soal utang. Saya cuma mau nambahin nih, gimana kan kalau biasanya kita yang utang piutang silakan berhubungan dengan ahli waris. Itu kan kalimat-kalimat yang umum gitu ya. Padahal kita tahu nih orang tua yang meninggal itu lebih kaya dari anak-anaknya atau ahli warisnya. Jadi ada kemungkinan yang udah diumumkan di masjid atau di kuburan gitu kan gitu, ternyata ahli warisnya sendiri nggak bisa, itu gimana hukumnya ahli waris? Kasusnya kayak ini yang saya contohkan.
Gimana Pak Ustadz? Sebelum dibagi sebagai warisan, potong dulu untuk membayar utang, Pak Dokter. Harta warisannya diambil dulu untuk bayar utang. Sebelum dibagi warisan. Jadi kalau orang mampu maka dia bisa sebelum dibagi warisannya tadi sedang disampaikan dipotong dulu apakah ada wasiat, apakah ada hutang, apakah ada pesan, apakah ada macam-macam. Setelah selesai hak-hak orang lain yang ada pada harta si mayit barulah dibagi menjadi warisan. Jadi itu udah jelas, tapi kan saya bilang contohnya, misalnya kan orang almarhum ini meninggal, terus dia kan udah punya utang-utang nih, ternyata utang-utangnya dia itu ya harta warisnya itu sendiri habis buat bayar utangnya gitu, nggak cukup buat bayar utangnya. Nah kan seolah-olah tanggung jawab si ahli waris. Kalau ada kejadian kayak gini hukumnya apa nih si ahli waris? Terkena utang atau ini salah si almarhum kena pengutangnya banyak-banyak nggak mikirin gitu loh. Ya padahal utang si almarhum itu memang sebenarnya termasuk buat kebutuhan anaknya, tapi kan anaknya kan nggak dikasih tahu. Ini sekedar kasus aja, kalau ada gimana terhukum orang yang berhutang nggak si ahli waris atau tetap si almarhum itu yang punya utang, yang akhirnya kata Nabi kan yang punya utang itu apa tadi timbangannya ringan banget gitu kira-kira Pak Ustadz. Kalau kasusnya kayak gitu, yang saya pahami silakan menghubungi orang-orang ini itu cuman ngobrol doang Pak Haji, nanti juga ada negosiasi gitu. Belum tentu anak-anaknya yang akan menjamin membayarnya, karena kalau nggak mampu juga berat amat gue boro-boro buat bayar utang emak gitu. Kita aja udah susah banget hidup nih gitu. Nego dari belakangannya mah dah. Gitu. Iya. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, kami muliakan. Tidak terasa sudah kita sudah jam 10 ini sebentar lagi. Betul, kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Allah yazikum khairan. Andi Mujahidin yang sudah berbagi ilmu buat kita luar biasa, sederhana tetapi ini luar biasa nilainya. Karena setiap kita sesungguhnya membutuhkan itu kelak nanti. Sekarang mungkin boleh jadi kita kurang menyadari, tapi insya Allah nanti pada saatnya kita akan membutuhkan dan kita akan membenarkan apa yang beliau sampaikan tadi. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang tidak saja mendengar petua, nasihat, pengajaran-pengajaran, tapi mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Dr. Gerhard Andi Mujahidin, dan kepada seluruh peserta kajian Qiyam Ramadan Yashfa Mata Hati dimanapun berada. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempurnaan, mohon kiranya guru kita menutup doa untuk kita semuanya dan juga jamaah kita yang masih ada yang sakit, Ustaz. Doa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sedang banyak masalah hutang tadi itu, mudah-mudahan juga Allah segerakan bisa memenuhi hutangnya. Insyaallah. Monggo, Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna rizqan hasanan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma farrij 'anna hammana. Allahumma farrij 'anna humumana. Allahumma iqdi 'anna duyunana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Pak Dr. Nasruddin, saya sudah dipertemukan sama teman-teman yang sudah lama nggak ketemu nih. Bu Entin kayaknya nih, sudah lama bener nih nggak ketemu nih. Pak Alan, Bu Noviah tadi, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah dipertemukan pada malam ini. Saya juga pamit. Ini lagi apa? Saya masih itikaf sama teman-teman ini, walaupun malam genap ya, udah 2 malam kita. Jadi nyelang dulu karena ingin ketemu sama Pak Sukoco. Terima kasih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muliakan. Jangan lupa di pertemuan terakhir kita di malam Rabu bersama guru kita Dr. Kiai Haji Aminullah MMA di kajian terakhir Qiyam Ramadan Yashfa Matahati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah beri balasan yang berlipat ganda bagi kita semuanya dan ilmu bermanfaat insyaallah di akhirat kita. Mari kita tutup pertemuan dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.